Hai, berjumpa lagi dengan saya Arif Beta Sumsel. Di video-video sebelumnya kita udah beberapa kali berkunjung ya tempat teman-teman yang ada di Palembang ini. Nah, itu tujuannya agar teman-teman yang menyaksikan channel ini dari awal pembuatan video nggak merasa bosan. Pastinya agak sedikit jenuh ya ngelihat si Arif lagi. Emang apa sih nggak boleh? Sombong amat. Tapi bagi teman-teman yang memang berniat mau belajar ya, kalau teman-teman memang memperhatikan ilmu yang didapat, insya Allah nanti kalau memang ilmunya bermanfaat, tampang bakal dimaafkan ya. Nah, jadi untuk video kali ini teman-teman kita akan menjelaskan beberapa faktor yang menyebabkan buraya ikan sering mati. Yang pasti ada beberapa penyebab ya teman-teman, kenapa buraya yang baru ditetesin itu, yang baru di breeding biasanya sering mati atau hilang sendiri. Sebenarnya nggak hilang itu teman-teman, dia itu memang mati, dan jasadnya itu entah hilang kemana, kita juga nggak ngerti ya kan. Nah, jadi langsung aja kita jelasin ya. Penyebab yang pertama pasti dari air ya. Teman-teman harus perhatiin kualitas airnya juga ya teman-teman. Jadi sebelum breeding juga teman-teman harus memastikan airnya itu sudah memenuhi standar. Nah, kayak mana air yang standar tuh? Sebenarnya kalau main ikan cupang ini atau ikan-ikan hias lainnya, teman-teman sudah harus memiliki tester air ya. Tapi kalau yang sudah beberapa kali atau sudah biasa beternak ikan, biasanya alat itu udah nggak diperluin lagi. Tapi bagi para pemula sebenarnya alat itu perlu dan bisa dikatakan penting agar teman-teman yang baru mau memulai ini dapat mengetahui suhu pH dan keasaman dari air ikan itu. Nah, teman-teman bisa mendapatkan alat itu di toko-toko penjual akuarium ya, di toko-toko. Kalau di sini biasanya di pasar burung, namanya itu pasar ikan atau pasar burung, tergantung di kota-kotanya masing-masing ya teman-teman. Nah, alat itu digunain untuk mengetahui suhu pH dari air ikan itu. Jadi main ikan ini harus penting ya, settingan air itu sangat penting. Makanya kenapa kami dari awal itu langsung mengenalkan cara settingan air. Nah, nanti juga di video selanjutnya nanti insya Allah kita jelasin juga gimana sih cara setting menaikkan dan menurunkan pH air. Nah, jadi yang sekarang ini kita bahas penyebab dulu ya, penyebab buraya sering mati itu kenapa. Yang pertama teman-teman itu harus perhatiin ya, namanya buraya itu kan kadang dia sampai berusia 1 bulan atau 1,5 bulan baru dipindahkan ke kolam pembesaran ya teman-teman. Nah, dari nol dia menetas tadi sampai ke 1 bulan itu kan otomatis teman-teman airnya itu rusak. Kenapa dia airnya rusak ya? Jelas ya, di video sebelumnya yang tentang cara perawatan ikan sudah kita jelaskan kenapa air itu rusak ya, karena ikannya itu mengeluarkan kotoran teman-teman. Dan juga sisa-sisa makanan yang tidak habis dimakan, semisal kutu air yang mati itu juga bisa menyebabkan airnya rusak. Nah, itu dia salah satu penyebabnya. Jadi gimana sih solusinya? Nah, jadi teman-teman harus perhatiin ya kondisi bak untuk penetasannya itu. Kalau saya di sini menggunakan styrofoam ya teman-teman, styrofoam, kalau enggak bak kulkas. Nah, jadi teman-teman harus perhatiin kondisinya. Di situ pasti kelihatan kalau media yang kita gunakan udah penuh dengan kotoran. Nah, di situ teman-teman penting untuk membersihkannya. Nah, sebenarnya ada beberapa cara ya untuk menjaga kualitas air itu tetap terjaga. Yang pertama saya ingin jelaskan untuk menjaga kualitasnya dengan cara mensifonnya teman-teman.
Teman-teman bisa perhatiin di video. Di situ teman-teman cukup menggunakan selang sama kayak yang di soliter ya, bisa disedot menggunakan selang. Tapi teman-teman juga harus hati-hati ya, karena kondisi buraya yang masih kecil-kecil kayak gitu cukup riskan, agak mengkhawatirkan, ditakutkan tersedot oleh si selang tadi teman-teman. Jadi teman-teman itu bisa menggunakan selang yang ukurannya sedang, yang seperti saya gunain ini, tapi teman-teman harus bisa mengatur pembuangan di selang bagian sebelah kiri, tangan bagian sebelah kiri. Teman-teman bisa perhatiin di situ sudah saya kasih contoh kayak mana cara memencet ujung selang yang sebelah kiri. Jadi jangan dibuka full ya teman-teman. Kalau dia dibuka full, otomatis air yang mengalir dia akan sangat deras ya. Ya, air yang sangat deras itu menyebabkan nanti ikan burayaknya itu tersedot oleh sedotan dari selang itu tadi teman-teman. Bagi teman-teman yang khawatir ya, kalau takut burayaknya tersedot karena tekanan yang lumayan deras dari selang tersebut, teman-teman juga bisa menggunakan selang yang ukurannya lebih kecil. Jadi air yang tersedot itu akan lebih pelan. Nah, bisa teman-teman cari di toko-toko bangunan selang-selang untuk mengukur suhu ketinggian bangunan. Biasa di toko-toko bangunan itu untuk mengukur ketinggian batu bata ya. Nah, jadi teman-teman bisa cari di toko bangunan selang kecil. Kalau nggak salah itu per meternya cukup murah ya, antara 2000 sampai ya 6000-an kalau saya nggak salah ya per meternya. Nah, jadi teman-teman bisa menggunakan selang yang lebih kecil. Nah, kemudian juga penyebab lain dari buraya yang sering mati itu antara lain adalah pakan yang berlebihan teman-teman. Kenapa pakan yang berlebihan dapat menyebabkan buraya mati? Yang pertama, jelas ya, ukuran buraya itu kecil dibandingkan dengan kutu air itu, mereka itu berimbang. Jadi kalau pakannya tadi ya terlalu banyak, otomatis ikan tadi tuh bisa mati kekenyangan teman-teman. Apa buktinya? Saya pernah menyaksikan ikan itu memang benar-benar di dalam perutnya itu ada kutu air yang merah ya. Jadi seolah-olah dia itu memang bisa memakan tapi tidak bisa mencerna teman-teman. Nah, itu juga harus diperhatiin. Jadi kayak mana solusinya ya, kasih secukupnya aja yang pasti ya kan. Kalau bisa jangan terlalu memaksakan diri agar buraya cepat besar deh. Sebab yang namanya ikan ini pertumbuhannya sama juga kayak manusia ya, dia butuh proses, ada tahapan-tahapan, nanti juga besar sendiri teman-teman. Nah, kenapa juga pakan yang berlebihan bisa menyebabkan ikan mati? Alasannya sisa pakan yang tidak termakan habis oleh buraya tadi menyebabkan kutu air, misalkan kutu air atau artemia itu dia mati teman-teman. Nah, kalau sudah ada sesuatu makhluk hidup yang mati di misal di styrofoam ini, otomatis kan nanti kualitas air yang ada itu berkurang atau menjadi busuk. Biasanya itu agak berbau deh teman-teman. Kalau teman-teman perhatiin juga ya, saya perhatiin kalau yang baru-baru mencoba ngebreeding ini, dia terlalu berambisi ingin burayanya cepat besar, jadi dikasih sebanyak-banyak mungkin. Sebenarnya nggak salah, tapi kurang tepat aja teman-teman. Jadi cukup dia itu kita perhatiin setiap hari masih ada sedikit sisa makanan kutu airnya itu. Memang dia nggak makan seluruhnya ya teman-teman, tapi jangan juga bagian kutu air itu masih ada, kita lihat di styrofoam tapi kita tambahin lagi karena berambisi. Wah, mungkin itu kebesaran kutu airnya. Mungkin kan ada teman-teman yang berpendapat kayak itu mungkin kutu airnya yang besar, jadi kita tambahin lagi biar dia dapat yang kecil. Sebenarnya enggak juga ya teman-teman. Ikan buraya ini agak cukup bertahan ya kan, 1 sampai 2 hari dia nggak makan itu biasanya tahan. Nah, jadi teman-teman nggak usah terlalu berambisi kasih makan sebanyak-banyak, itu nggak perlu lah saya pikir ya kan. Sebab beresiko sisa makanan yang nggak habis itu dia jadi mati dan airnya membusuk ya teman-teman. Nah, dan juga soal pakan ini
Kenapa menyebabkan ikan buraya sering mati? Salah satu yang lain juga kekurangan pakan. Nah, kalau yang tadi dia kebanyakan, kalau yang sekarang dia kurang pakan. Nah, jadi teman-teman itu harus memang betul-betul memperhatikan kondisi pakannya ya. Jangan sampai dia nanti tuh terlalu banyak, juga jangan sampai betul-betul kosong, nggak ada makanan. Kalau nggak ada makanan otomatis dia akan mati ya. Jangankan ikan yang nggak makan, orang aja kalau nggak makan 2-3 hari lemes, apalagi buraya ya kan, pasti ya gampang mati lah. Jadi teman-teman bisa perhatiin kondisi pakan si buraya tadi, dan pasti bisa dipastiin juga kan, bisa dikira-kira lah. Yang penting hari ini dia bisa makan, misal satu styrofoam kayak gini, setiap harinya teman-teman kasih 1 sendok atau 2 sendok makan kutu air. Nah itu ilustrasinya aja teman-teman, nggak usah direalisasikan betul-betul ya, cuman kira-kira segitulah. Jadi di rutinitas 1 hari sekali. Kalau kami di sini 1 hari itu cuma 1 kali, pagi atau sore. Sebab dia kalau buraya ini belum tentu habis ya. Jadi setiap hari kami ngambil, jadi kami bagi-bagi di sini. Jadi dia tuh nggak terlalu memaksakan harus banyak semua, nggak. Dia pasti yang sisanya bakalan mati. Nah juga yang lain penyebab buraya mati itu adalah cuaca ya teman-teman. Untuk ngebreeding ini sebaiknya memang cuacanya itu di musim kemarau sebenarnya kalau yang bagus, tapi agak riskan juga kalau kemarau kan. Parit suka kering ya teman-teman, jadi stok kutu air kadang kosong. Di musim hujan pun sebenarnya gitu juga. Musim hujan tuh sebenarnya bisa juga ngebreeding, tapi ada penyebab lain yang menyebabkan ikan tadi mati. Pertama dingin, kedua ya kutu air juga. Kutu airnya karena hanyut ya, terbawa air hujan ya kan. Nah itu juga sebenarnya ya, main ikan cupang nih gampang-gampang susah sih. Yang pasti teman-teman kuncinya itu tadi dasar-dasarannya sudah memahami ya, seperti yang saya bagi ilmunya sedikit ya. Dan juga teman-teman yang pasti harus ya rajin. Nggak ada orang yang berhasil ternak ataupun di kegiatan lain, orang-orang yang berhasil seperti pemain bola yang pernah kita ilustrasikan menjadi pemain timnas yang berhasil cuman duduk-duduk gitu aja, itu nggak ada. Dia harus latihan setiap harinya, harus rajin, harus giat, harus mematuhi protokol yang diarahkan oleh pelatihnya ya teman-teman. Nah jadi teman-teman ya kuncinya harus rajin ya. Nah kita balik lagi ke cuaca. Di cuaca ini kadang dia, yang kita bahas pertama adalah cuaca musim hujan ya. Musim hujan ini biasanya penyebabnya bisa menyebabkan ikan buraya itu mati. Kenapa? Karena suhu di dalam air itu terlalu dingin. Nah jadi gimana cara mengatasinya? Kalau kami pribadi sih ya, ngebreed itu memang lokasinya itu semi outdoor atau semi indoor. Jadi teman-teman bisa perhatiin di sini. Nah, kalau di sini kan memang sudah kami atap ya, biar nggak langsung kena hujan ya. Jadi teman-teman bisa perhatiin kalau pagi dari arah sana itu teman-teman dia langsung menembak mataharinya tuh ke sini. Otomatis cahaya panas matahari tadi itu langsung menembak ke styrofoam sini. Jadi kami nggak khawatir, walaupun musim hujan kami tetap ngebreeding. Karena ya settingannya sudah kami atur. Panas pagi tadi langsung menembak ke sini, kalau sore dari sana teman-teman, jadi yang nggak masuk dia, paling yang di kolam aja yang masuk kena sinar matahari. Jadi kalau untuk di tempat kami breeding itu panas matahari pagi itu masuk, jadi mau cuaca panas atau hujan, hasil breedingan kami tetap stabil teman-teman. Nah itu salah satu tips dari kami gimana cara mengatasi cuaca yang dingin ya. Atau juga bisa kalau teman-teman di dalam ruangan atau indoor ya, misal hari ini hujan 1 harian, pasti otomatis kan dingin kan. Nah teman-teman bisa sipon sedikit air yang di dalam tempat breeding ini dan tambahkan lagi air yang baru. Pasti teman-teman
berpikiran kan sama aja, air yang ini sama air ini kan pasti sama-sama dingin. Ya benar, tapi dari sepengalaman kami, jika cuaca yang dingin, ngebreedingnya itu di tempat apa, dalam ruangan atau indoor, kalau ditambah air lagi dia akan seperti netral kayaknya ya. Sebenarnya nggak ada penelitian khusus, tapi kami hanya sharing ya kan, sharing sepengalaman kami. Kalau nggak di kayak gituin otomatis burayanya mati. Nah, kami bisa berbagi karena kami sudah pernah melakukannya teman-temannya. Jadi ya terserah teman-teman yang di rumah ya mau melakukannya juga atau hanya masa sih iya ya, terserah teman-teman ya. Yang penting kami sudah berbagi karena ya memang kami bikin tutorial ini juga hanya untuk berbagi sih, nggak ada niatan-niatan lain ya kan, mau apa nggak ada, pokoknya berbagi. Nah jadi itu yang cuaca dingin ya. Bagi cuaca yang panas gimana ya, otomatis teman-teman harus pandai-pandai men-setting tempat lah ya. Ya kalau panas ya jangan dibiarin panas-panas gitu aja, otomatis dikasih atap kek apa kek. Jadi itu simpel lah pokoknya. Kalau panas lebih enak sebenarnya. Kalau musim kemarau atau musim panas itu kami lebih senang ngebreeding. Pasti kami ngebreedingnya massal, nggak cuman 5 pasang, 7 pasang, 10 pasang, nggak cuman segitu. Biasa kami sampai 20 pasang, 50 pasang kami gas itu kalau musim panas. Tapi kalau musim hujan kayak sekarang kayak ini ya paling 7 pasang atau 10 pasang kami breeding teman-teman. Nah jadi itu sedikit pembahasan tentang masalah cuaca. Kita lanjut lagi di masalah yang sering terjadi, itu tempat pemijahannya teman-teman. Jadi banyak teman-temannya cuman mengandali misal kayak ember ya. Nah, banyak teman-teman cuman ngandalin ember ya seukuran gini. Sebenarnya bisa, Cuman beberapa kali kami menggunakan ini banyak ya teman-teman. Kami juga ada sekitar 20-an lah mungkin kurang lebih ya ember kayak gini yang pernah kami pakai untuk pemijahan, tapi hasilnya nggak tahu kenapa kurang maksimal. Jadi kalau pakai dengan muatan ember yang segitu agak kurang maksimal ya teman-teman. Dalam artian bisa ngebreedingnya, bisa menetasnya, tapi untuk mencapai 1,5 bulan itu jarang dia hidup semua. Tapi kalau pakai styrofoam ini entah kenapa, karena memang mungkin ini hanya dugaan semata dari kami, mungkin karena dia untuk styrofoam ini suhunya lebih stabil karena dia berbahan spons, yang pasti kan berbahan busa, lebih stabil dia untuk menstabilkan dingin atau panas. Tinggal nanti tergantung settingan air dari awal penetasan sampai nanti perawatan air yang seperti teman-teman lihat di video tadi. Nah jadi lebih direkomendasikan pakai styrofoam atau pakai box kulkas teman-teman untuk breeding aja ya. Nanti kalau untuk pembesaran beda lagi. Kalau kami di sini untuk pembesaran dia 1,5 bulan sampai 2 bulan itu langsung kami pindahkan ke kolam pembesaran. Nah jadi nggak sampai panen di sini, nggak bisa nggak bakal maksimal. Nah itu maksudnya ya teman-teman, jangan nanti ada yang ngebantah bisa kok punya saya di rumah sampai panen. Iya bisa, tapi kalau untuk hasil yang memuaskan itu kurang teman-teman ya. Itu yang saya maksudkan. Nah jadi itu dia sedikit ulasan tentang masalah-masalah breeding ya, kenapa buraya cepat mati. Bisa teman-teman simpulkan tadi, yang pertama kualitas air menurun otomatis, pakan yang berlebihan, pakan kurang, cuaca dingin dan cuaca panas, dan juga tempat breedingnya teman-teman. Nah jadi itu hal-hal yang perlu teman-teman perhatikan ya sebelum ngebreeding itu. Yang otomatis lokasi breedingnya itu nggak boleh terlalu panas juga, nggak boleh terlalu dingin juga. Kalau bisa itu lokasinya tuh ya ditumpuk kayak gini. Sebenarnya tujuan kami menumpuk ini bukan hanya menghemat tempat, tapi kami ada tujuannya biar nanti kalau sudah 1 bulan atau 1,5 bulan kami bisa mensifon kotorannya itu teman-teman. Jadi memang disetting
agak tinggi, agak kami tumpuk-tumpuk. Nah, jadi yang di bawah ini nanti paling kami tambah air aja. Kalau yang di bawah-bawah sini kami tambah air. Kalau untuk kotorannya, karena dia di bawah otomatis nggak bisa diambil ya teman-teman ke kotorannya. Jadi diakali dengan tambah air. Biasanya 1 minggu sekali atau 2 minggu sekali kami tambah sekitar 1 ember lah. Nah, biar ada perputaran sirkulasi antara air baru dan air lama teman-teman. Nah, jadi itu ya teman-teman, yang sedikit ini mungkin penjelasannya singkat, tapi kami harapkan cukup jelas ya bagi teman-teman. Nah, juga bagi teman-teman yang di rumah, semisal ada kendala boleh klik komentarnya untuk kami rekomendasikan bikin video selanjutnya. Misal maunya bikin silangan apa, atau resep multicolor tuh yang jos tuh kayak mana sih bang, nanti kita buatkan juga. Jadi kami butuh respon dari teman-teman di rumah apa yang diperlukan, jadi kami juga bisa ada wawasan keluar ya kan. Jadi bikin video nggak cuman maunya kami, tapi maunya teman-teman juga. Nah, jadi yang sedikit ini semoga bermanfaat. Silakan klik like, komentar, dan juga jangan lupa subscribe-nya ya teman-teman, agar kami lebih bersemangat lagi bikin video-video yang mengedukasi. Dan jangan lupa juga klik tombol notifikasinya agar teman-teman tidak ketinggalan video menarik lainnya. Salam Cupang Indonesia.